hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta suci-Nya, bersama para malaikat menyembah. Kami puji Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Sekali lagi, kini saatnya, mari kita masuk. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta suci-Nya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Terima kasih Bapak, kesempatan yang kau berikan pada pagi hari ini, di mana ini adalah saatnya di mana kami boleh berkumpul di sini, disatukan dan dijadikan umat-Mu. Terima kasih Bapak, firman-Mu boleh terus menjadi pelita bagi jalan kehidupan kami. Dan inilah kami Tuhan di tengah-tengah di tempat ini. Engkau layakkan kami supaya kami boleh menghampiri tahta-Mu Tuhan dan menyembah nama-Mu yang adalah nama di atas segala nama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berseru, berdoa dan berterima kasih. Amin. Kita teruskan pujian kita. Kita menyembah Dia Allah yang kudus. Dialah singa dari Yehuda yang telah menyelamatkan kita, dan Dialah yang memberikan keselamatan pada kita. Dialah singa dari Yehuda dan Havenu Shalom.
kita, Dia gunung batu keselamatanku, kekuatanku pada waktu lemah, menara di waktu perang. Oh, Dia pengharapan hidupku. Dialah singa, Dialah Singa dari Yehuda, Yesus patahkan belenggu, bebaskan kita, ya gunung batu keselamatanku, kekuatanku pada waktu lemah, menara di waktu perang. Oh, Dia pengharapan umatnya. Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera. sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran, Sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Dia Raja, Dia Tuhan, Yesuslah namanya. Dia Raja, Dia Tuhan, Yesuslah namanya selamanya. Ratapanku telah Kau ubah menjadi tari-tarian. Ratapanku telah Kau ubah menjadi tari-tarian. Menarilah di hadapan Tuhan dengan segenap kekuatanmu. Semangatmu yang dahulu pudar sekarang menjadi nyanyian pujian. Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Bawa berita sejahtera, Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera. Sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Dia Raja, Dia Tuhan, Yesuslah namanya. Dia Raja, Dia Tuhan, Yesuslah namanya selamanya. Ratapanku telah Kau ubah menjadi tari-tarian. Ratapanku telah Kau ubah menjadi tari-tarian. Menarilah di hadapan Tuhan dengan segenap kekuatanmu. Semangatmu yang dahulu pudar sekarang menjadi nyanyian pujian. Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kabar sejahtera, kabar damai sejahtera, kabar sukacita yang Engkau yang merubah hidup kami yang dahulu penuh dengan derita, dengan air mata, menjadi hidup yang penuh dengan sukacita.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa di surga. Inilah kami gerejamu datang untuk menyembah Engkau. Karena tanpa Engkau kami tidak mampu melakukan apapun juga. Tanpa Engkau kami ini bukan apa-apa. Terimalah penyembahan kami, dan kiranya sukacitamu terus mengalir di dalam kehidupan kami satu persatu Bapa. Untuk terus melakukan segala kehendak-Mu dengan setia. Dalam nama Tuhan Yesus. Ketika ku hadapi, janji-Mu tidak pernah gagal. Janji-Mu selalu seperti fajar pagi hari yang selalu menopang hidup kami. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, Cinta-Mu membebaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu Tuhan, Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali lagi, ketika ku hadapi, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menolongku. Tangan-Mu membelaiku, Cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu Tuhan, Janji-Mu seperti fajar pagi hari ya Tuhan, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. dan ku tahu Tuhan, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu Tuhan, dan betapa dalam kasih-Mu. Ku tahu Tuhan betapa
betapa besar, dalam, dan tingginya kasih-Mu. Ku tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Bahwa Engkau selalu menggendong kami. Ketika kami dipilihkan, diperhadapkan dengan dua pilihan yang tidak tahu harus kami memilih mana. Bapa, Engkau lebih besar dari apapun juga. Engkau yang akan menuntun kami ke arah pilihan yang benar. Bapa, kami tahu bahwa Engkau segala-galanya dan kepadamu saja kami berserah dan berharap. Bapa, jauhkan kami Bapa dari segala malapetaka, jauhkan kami dari segala dosa-dosa, jauhkan kami dari kuasa-kuasa kegelapan. Tapi biarlah kami terus melihat terang-Mu dan berjalan di dalam terang-Mu, karena janji-Mu seperti fajar yang terus menerangi hidup kami. Tidak pernah kami hidup di dalam, Kau biarkan di dalam kegelapan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau menyembah Engkau, dan kami mau terus mendengarkan suara-Mu Bapa. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan, jadi berkat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku sudah siap Tuhan. Hatiku sudah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu.
Silakan duduk. Shalom, mari kita buka firman Tuhan. Hari ini kita akan dengarkan akan berita atau kita akan membahas akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita akan buka Matius 24. Tadi kita sudah pelajari akan perumpamaan atau setengah daripada perumpamaan mengenai 10 perawan, 10 gadis yang menunggu akan kedatangan daripada Yesus Kristus. Nah, kita buka firman Tuhan di Matius 24. Nah, ayat 3 yang tadi kita baca dan kita akan baca sekali lagi. Nah, atau di sini tertulis Lukas 21, 29 sampai 33. Yang ini menyatakan tempat lain yang menyatakan mengenai kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Tapi saya akan bacakan Matius 24 ayat 3 yang berkata demikian. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Itu yang dikatakan di sini adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Kedatangan Yesus yang kedua kali. Dikatakan di situ kapan itu akan terjadi. Kalau kita buka firman Tuhan di Lukas 21 juga menyatakan akan hal itu. Lukas 21 Lukas 21 29 sampai 33. 29 sampai 33 berkata seperti ini. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ini satu perumpamaan lagi, lain daripada perumpamaan yang kita baru pelajari tadi. Di situ tuh, Lukas 21, 29 sampai 33. Perhatikanlah pohon ara dan pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Mari kita tunduk kembali sekali lagi. Terima kasih Bapak. Kami mau mengerti akan perkataanmu dan kami mau percaya bahwa perkataanmu adalah perkataan yang hidup dan tidak ada satupun perkataanmu yang akan berlalu. Karena firman-Mu berkata, Tuhan, langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataan-Mu tidak akan berlalu. Terima kasih Bapa, layakkan kami supaya kami boleh mendengarkan dan biar perkataan-Mu Tuhan boleh menjadi pelita bagi jalan kehidupan kami masing-masing. Tiap kami yang mendengar, yang ada di sini, Kau tolong berikan ya kami pengertian, kekuatan dan terus penyertaan-Mu dalam kehidupan kami masing-masing, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hari ini agak sedikit berbeda daripada yang biasa, karena yang biasa kita fokuskan akan satu periskop, tapi hari ini kita akan bahas mengenai satu tim, yaitu mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali.
Dan ada beberapa, ada 5 pertanyaan atau 5 topik yang akan saya bacakan. Yang pertama adalah, apa kata firman tentang kedatangan Tuhan? Yang pertama adalah, apa kata firman tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus? Bukan hanya dalam bentuk perumpamaan, tapi secara letterlek, ya. Tuhan Yesus berkata sendiri. Tuhan Yesus berkata dengan sendirinya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku tentu mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Yesus akan datang kembali. Dia sedang di atas menyiapkan tempat untuk masing-masing daripada kita. Dia sedang di atas di surga, dikatakan di situ, nah, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan menyediakan tempat bagi setiap daripada kita yang ada di sini. Tuhan menyediakan tempat bagi aku dan bagi saudara. Nah, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Ini adalah satu perjanjian. Tuhan Yesus berkata bahwa dia akan datang kembali. Dan Tuhan Yesus akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Membawa kamu ke tempatku. Nah, jadi kita akan masuk bersama-sama dengan Yesus Kristus, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini adalah janji Tuhan sendiri yang berkata bahwa dia akan datang kembali yang kedua kali. Yang berikut, bukan hanya Tuhan Yesus Kristus, tapi para malaikat pun berkata demikian. Nah, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali. Yesus Kristus yang sedang mempersiapkan tempat bagi kita, dia akan datang kembali. Yesus sendiri berkata, dan juga malaikat berkata, dan tertulis dalam firman Tuhan bahwa Yesus akan datang kembali. Ya, dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga, dengan cara yang sama berarti dia akan turun. Dia akan turun dan dari atas ke bawah, dan semua orang akan melihat akan kedatangan daripada Yesus Kristus. Semua orang akan melihat. Itu firman Tuhan. Ya. Jadi apa yang firman Tuhan katakan tentang Yesus Kristus tidak bisa tidak bisa diterjemahkan atau diinterpretasikan, tapi dengan jelas-jelasnya firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Perhatikan baik-baik, Tuhan Yesus akan datang kembali. Ya. Yang kedua, ciri-ciri apa akan kedatangan daripada Yesus Kristus? Ya. Yang pertama, sudah jelas bahwa Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya, dan ciri-cirinya akan kita bahas pada bagian ini. Yang pertama, dia akan datang dengan penuh kemuliaan. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Pada kali yang pertama dia datang ke dunia, dia datang sebagai satu bayi, nah, di satu palungan yang tempat yang bagi manusia sendiri adalah satu hal yang mungkin bisa dikatakan jorok atau tidak senonoh, nah, tidak sesuai dengan yang dinamakan raja di atas segala raja. Tapi yang kedua kali dia akan turun dengan segala kemegahannya, dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Tuhan Yesus akan datang kembali untuk yang kedua kali dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Yang kedua, ciri yang kedua, lihatlah, semua akan melihat dan semua akan terharu. Lihatlah,
Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata, dikatakan di situ firman Tuhan berkata bahwa setiap mata akan melihat dia. Mereka juga yang telah menikam dia, mereka yang telah membunuh Tuhan Yesus Kristus, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Begitu mengharukan, semua akan melihat. Tidak ada satupun yang tidak akan melihat akan kedatangan daripada Yesus Kristus yang kedua kalinya. Ya. Jadi ciri yang kedua bahwa semua akan melihat dan semua akan terharu. Terharu akan kedatangan Yesus karena mungkin tidak percaya bahwa dia akan datang. Terharu karena mungkin dia merasakan belum siap untuk menerima akan kedatangan Yesus, tapi dia akan datang. Dan semuanya akan terharu, akan gelisah. Mungkin ya apa yang telah saya perbuat, seperti tadi saya jalan, istri saya bilang, oh iya ada polisi itu lagi periksa kecepatan. Saya tinggal tenang aja karena kecepatan saya memang di bawah limit. Tapi istri saya bilang, kamu lihat itu polisi. Seolah seperti itu kedatangan Tuhan Yesus. Kamu lihat Tuhan Yesus datang, semua pasti datang. Tapi kalau kamu siap, kalau setiap daripada kita harus siap untuk kedatangan daripada Yesus Kristus yang kedua kali. Jangan kita, kalau dalam bahasa Portugis dikatakan pego di calça curta, bahasa Indonesia apa ya? Kita pego di calça curta. Kita tuh terdapat kenapa? Kita terdapat tidak siap untuk menerima akan kedatangan Yesus. Mungkin saya berkata pada Yesus, Yesus tunda dulu datang kedatanganmu karena saya belum siap. Yesus tunda dulu kedatanganmu karena saya belum melakukan ini atau itu. Semua akan terharu karena melihat kebenaran yang akan terjadi pada nanti hari. Kebenaran yang akan terjadi pada nanti hari, dan dia akan melihat kondisi dirinya sendiri. Firman Tuhan berkata bahwa semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Firman Tuhan katakan. Yang ketiga, apa ciri kedatangan Tuhan Yesus? Yang ketiga, akan bercahaya. Ini adalah satu event yang spektakular. Karena ada sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Bercahaya, bersinar. Dikatakan di situ sampai sama seperti kilat. Saya percaya semua kita sudah melihat kilat. Dan kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Dari timur sampai ke barat, semua akan melihat. Seperti kita baca tadi, semua bangsa akan melihat. Setiap manusia, setiap mata akan melihat. Demikian pula kedatangan kelak Anak Manusia. Tuhan Yesus Kristus akan datang. Dan ini adalah satu event yang spektakular, satu event yang besar. Bukan hanya bercahaya seperti kilat, tapi juga berbunyi nyaring. Dia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya. Perlu kita pertanyakan, apakah kita akan dipilih? Apakah saya dan kamu akan dipilih oleh Tuhan Yesus? Dikatakan situ, dan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Semua orang percaya akan dikumpulkan Yesus pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali.
Berikutnya, apa ciri kedatangan Yesus? Akan ada kebangkitan. Orang mati akan bangkit. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Tuhan Yesus akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Mereka yang telah meninggalkan kita, mereka akan dulu bangkit. Ya, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Ini adalah kejadian yang besar pada saat dimana Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan, dan ini adalah yang dikatakan sebagai kehidupan yang kekal, yaitu hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dia akan mengangkat orang-orang pilihannya. Dia akan mengangkat umat pilihannya. Dia akan mempelai perempuannya untuk tinggal bersama dengan dia. Jangan saudara ketinggalan. Jangan saudara ragu-ragu. Karena pada saat nanti dia datang yang kedua kali, saudara akan terharu. Itu pasti. Itu pasti. Ini adalah kejadian yang begitu hebat. Nah, begitu ada dikatakan di situ, bercahaya dari kiri sampai dari timur sampai ke barat, dan berbunyi nyaring seperti tertulis dalam berseru pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Sangkakala Allah berbunyi. Nah, begitu nyaring, dan akan ada kebangkitan. Mereka yang mati, yang telah mati, mereka akan bangkit. Firman Tuhan berkata, dan bukan hanya itu, apalagi yang akan terjadi. Bukan hanya itu, sebab anak manusia akan datang. Anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Akan ada penghakiman. Akan ada penghakiman. Ya. Jadi kita lihat bahwa Tuhan Yesus akan datang dengan penuh kemuliaan, dan semuanya akan melihat, semua mata akan melihat dan akan terharu. Ini adalah satu event yang spektakuler. Ada bercahaya dan berbunyi nyaring. Ada hal-hal yang ajaib akan terjadi. Kebangkitan orang mati, dan juga penghakiman semua orang. Semua orang tertulis itu, membalas setiap orang, semua orang menurut perbuatannya. Pertanyaan yang harus kita pertanyakan, apa yang saudara telah perbuat demi kerajaan Allah? Apa yang saudara telah perbuat? Nah, karena akan ada penghakiman pada saat di mana Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Akan ada penghakiman. Apa yang saudara telah perbuat? Dikatakan di situ, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Mumpung masih ada waktu, berbuatlah. Kumpulkanlah harta di surga, bukan harta di bumi. Kalau bisa, kumpulkan harta di surga dan di bumi. Tapi itu adalah berkat yang Tuhan berikan. Harta dunia adalah berkat yang Tuhan berikan. Apa yang saudara telah perbuat supaya Tuhan Yesus bisa datang membalas apa yang telah kita perbuat kepadanya. Yang terakhir yang saya tulis di sini, apa ciri kedatangan Tuhan Yesus Kristus? Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa. Dan untuk apa dia datang kembali?
untuk menganugerahkan keselamatan. Pada saat di mana Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, kita akan mendapatkan keselamatan. Di situ kita akan masuk kerajaan atau kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Pada mereka yang menantikan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus akan memberikan keselamatan. Dan dari situ kita mulai hidup kekal. Keselamatan yang dijanjikan kepada mereka yang percaya kepada Yesus Kristus akan dimulai pada saat di mana Tuhan Yesus akan datang yang kedua kalinya. Dia akan turun dari surga bersama dengan para malaikat dengan bercahaya dan berbunyi begitu rupa, sehingga keajaiban-keajaiban akan terjadi seperti yang telah terjadi pada saat di mana Dia disalib di Golgota. Ini adalah ciri-ciri kedatangan daripada Tuhan Yesus. Pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan, apa tanda-tanda kedatangannya? Tadi kita baca Matius 24 ayat 3 yang mengatakan, yang menulis atau menyatakan akan pertanyaan daripada para murid yang bertanya kepadanya, kapan itu akan terjadi? Kapan itu akan terjadi? Apa saja tanda-tanda daripada kedatangannya? Yang pertama, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Ini adalah yang pertama. Matius 24 ayat 5 berkata, ini Yesus menjawab pertanyaan daripada para muridnya yang bertanya, atau orang yang bertanya kepada Dia kapan ini akan terjadi, yaitu kedatangan daripada Yesus Kristus yang kedua kalinya, kapan itu akan terjadi. Dan Yesus menjawab, banyak orang akan datang dan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Mungkin di sini kita belum pernah mendengarkan orang mengatakan bahwa Dia adalah Kristus, Dia adalah Mesias, tapi kita sudah melihat berbagai dari notisias, berbagai cara di mana orang telah menyatakan bahwa Dia adalah Kristus. Saya kemarin melakukan satu riset dan saya menemui ini orang, ya, seorang fotografer yang namanya Jonas, ya, Jonas Bendiksen. Dia menulis satu buku, ya, mengumpulkan 7 orang yang mengatakan atau menyatakan bahwa mereka adalah Mesias, mereka adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, di situ tertulis, nah, dia nama bukunya The Last Testament. Jadi pujian yang terakhir atau perjanjian yang terakhir. Fotografer Jonas Bendiksen, dia mengumpulkan di situ selama 2 tahun. Dia mengumpulkan akan 7 orang yang menyatakan dirinya sebagai Mesias. Dan saya tidak akan katakan di sini, tapi kita ingat bahwa semuanya kita mungkin sudah pernah dengar akan nama daripada Jim Jones. Siapa yang sudah pernah dengar nama Jim Jones? Belum pernah. Belum pernah. Itu tahun berapa itu ya? Tahun 70-an kalau nggak salah. Jim Jones adalah seorang pendeta, dan dia menyatakan dirinya dia adalah Kristus, dia adalah Mesias, dan dia membawa umatnya. Lebih dari 900 orang bunuh diri di Guyana. Betul, tidak ada orang yang kenal nama ini, Jim Jones. Dan itu terjadi di tanah, di kontinen di mana kita sedang berada, di kontinen ini, Guyana. Di situ terjadinya 980 pengikutnya diajak untuk bunuh diri. Bukan hanya dia, ada satu lagi yang saya tulis di sini yang saya kenal, yang namanya Reverend Moon. Mungkin kita sudah pernah dengar, sudah pernah
mungkin sudah pernah dengar akan nama ini, Reverendo Moon dari Korea. Dia menyatakan dirinya dia adalah seorang Kristus. Percaya atau tidak, banyak orang yang menyatakan dirinya adalah dia itu Kristus. Dan ini adalah kenyataan daripada apa yang tertulis dalam firman-Nya. Banyak orang akan datang dan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Yang kedua, apa tanda kedatangannya? Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Banyak peperangan di sana sini. Pada saat ini pun kita tahu ada satu perang yang besar di Ukraina. Dunia ini tidak bebas, tidak pernah luput daripada peperangan. Peperangan yang terjadi kelihatannya tambah hari tambah banyak. Mulai dari Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, sebentar lagi ada Perang Dunia Ketiga. Peperangan tidak habis-habisnya. Dan Tuhan berkata, nah, kamu akan mendengar deru perang. Sekarang ini kita sedang mendengar deru perang. Sekarang ini sudah digenapi akan tanda ini. Hati-hati saudara, kedatangan Tuhan Yesus Kristus sudah dekat. Tanda yang ketiga, apa tanda kedatangannya? Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Ini adalah penganiayaan daripada orang Kristen. Kamu akan disiksa, dianiaya, mereka akan menyerahkan dan saling membenci. Nah, dibenci oleh semua bangsa. Kamu akan dibunuh dan dibenci semua orang. Kita melihat apa yang telah terjadi di Afrika, di mana banyak gereja, banyak orang-orang Kristen dibunuh, banyak orang-orang Kristen disasar, juga di Indonesia negeri kita sendiri. Orang Kristen disasar, gereja-gereja diruntuhkan. Saat ini kita sedang melewati masa-masa atau tanda-tanda yang Tuhan berikan, saudara. Jangan katakan bahwa kedatangan Yesus masih lama, karena tanda-tandanya sudah kita hidupi, sudah kita lihat. Berapa lama lagi saudara mau tunggu untuk menyerahkan seluruh kehidupan saudara kepada Tuhan Yesus Kristus? Berapa lama lagi kita sudah menantikan saat-saatnya yang terakhir, di mana Dia akan turun mengambil jemaat atau umatnya, umat pilihannya. Yang berikut, tanda apa lagi? Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Saya lihat di internet, saya temukan satu nama yang namanya David Koresh. Saya tidak tahu apakah kalian sudah pernah mendengarkan akan nama ini. David Koresh, dia menyatakan dirinya sebagai seorang nabi, sebagai seorang nabi yang dikatakan sebagai nabi cabang David. Dia menyatakan dirinya nabi, dan itu adalah sesuai dengan firman yang mengatakan banyak nabi palsu akan muncul. Saat-saat ini muncul banyak nabi palsu. Yang berikutnya, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kalau saudara, kasih saudara sekarang mendingin, itu sudah tertulis dalam firman Tuhan. Kasih banyak orang sudah mendingin. Kalau saudara sedang melewati masalah, karena gara-gara masalahnya yang saudara sedang lewati, kasih saudara mendingin. Itu sudah tertulis dalam firman Tuhan. Kasih banyak orang akan menjadi dingin. Jangan sampai kasih saudara tambah hari bertambah dingin, tapi seharusnya terbalik. Kasih saudara seharusnya bertambah tinggi.
hari demi hari. Dan kasih, kalau yang dinamakan kasih yang benar, kasih yang betul, itu ada konsekuensinya. Jangan saudara berkata aku mengasihi tapi tidak berbuat apa-apa. Itu tidak mengasihi, itu hanya dari mulut ke depan saja. Tapi kalau saudara menyatakan kasih yang setia, kasih yang benar, pasti ada perbuatan, pasti ada konsekuensi. Jangan saudara mengatakan aku mengasihi saudara, aku mengasihi kamu, aku mengasihi dia, tapi tidak berbuat apa-apa. Apa itu kasih yang setia, kasih yang benar-benar kasih? Ya. Satu lagi, tetapi tentang hari dan saat itu itu yang lain. Nah, jadi karena makin bertambah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Apalagi pada saat dimana kita melewati masalah, dimana kita menjadi sasaran orang, itu pasti kita akan memikirkan dua kali meninggalkan kasih Kristus karena ancaman, meninggalkan kasih Kristus karena permasalahan, meninggalkan kasih Kristus karena ini atau karena itu. Dan tanda-tandanya kedatangan daripada Yesus Kristus yang sudah dikatakan di sini, yang sudah kita lihat, sedang kita hadapi, sedang kita hidup. Nah, kehidupan kita pada saat ini, kita setelah melihat akan tanda-tanda daripada kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kedatangan Tuhan Yesus makin hari makin mendekat. Makin hari makin mendekat. Jangan saudara tunggu sampai pada saat di mana tidak ada waktu lagi, di mana saudara bisa menyerahkan kehidupan saudara untuk Kristus Yesus. Karena dia akan datang dengan tiba-tiba. Seperti pertanyaan yang berikut, kenapa kita harus berjaga-jaga? Kenapa kita harus berjaga-jaga? Yang pertama adalah, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Tidak ada satu orang pun yang tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kembali. Tidak ada seorang pun yang tahu. Ada banyak orang yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang tahun 2011 atau 2012, 2000 sekian, 2005, 2004. Tidak ada satupun yang bisa mengetahui bahwa Tuhan Yesus akan datang, kapan dia akan datang yang kedua kalinya. Karena itu kita harus terus berjaga-jaga. Karena pada saat dimana kita tidak sangka, dia akan datang yang kedua kalinya. Jadi terus kita harus berjaga-jaga, kita harus siap untuk menyongsong kedatangan daripada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kenapa kita harus berjaga-jaga? Yang kedua, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemaguman. Nah, ini yang pertama. Yang pertama ini. Jadi kita tidak tahu kedatangan Tuhan Yesus kapan yang kedua kali. Yang berikutnya, ini adalah peringatan daripada Tuhan Yesus sendiri yang berkata, karena itu berjaga-jagalah. Tuhan Yesus berkata kepada kita supaya kita berjaga-jaga, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa kita harus berjaga-jaga. Peringatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Bagaimana caranya kita berjaga-jaga? Sebentar kita lihat. Sebentar kita lihat. Yang terakhir, kenapa kita harus berjaga-jaga? Karena kita gampang diombang-ambingkan dunia. Karena itu kita harus berjaga-jaga. Karena manusia mudah jatuh
Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini, baik yang percaya, baik yang tidak percaya. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Pertama, karena kita tidak tahu kedatangan Yesus yang kedua kalinya itu kapan. Yang kedua, karena itu adalah peringatan daripada Yesus sendiri. Tuhan Yesus berkata pada kita supaya kita berjaga-jaga. Dan yang ketiga, karena manusia gampang jatuh. Karena manusia gampang mabuk akan kepentingan duniawi. Karena manusia gampang terjebak oleh apa yang terlihat di pandang mata dan melupakan apa yang penting, yang tidak terlihat, yaitu kehidupan yang kekal. Itulah adalah keselamatan. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana kita harus berjaga-jaga? Bagaimana kita harus berjaga-jaga? Pertama, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, yang mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Kita harus meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Saudara rajin berbuat baik? Apa saudara malas berbuat baik? Dari 0 sampai 10 berapa nilai saudara akan kerajinan berbuat baik? Saya tidak bisa mengambil, meskipun saya guru, saya tidak memberikan nilai. Nah, tidak memberikan nilainya berapa? Dari 0 sampai 10. Mungkin saudara sendiri pasti bisa melihat akan saudara sendiri, apakah saudara rajin berbuat baik? Nah, dikatakan di situ ada beberapa cara kita harus meninggalkan kefasikan kita. Kadang kita sebagai orang Kristen yang datang di sini, nah, kita dikatakan sebagai orang fasik. Karena apa? Kita datang untuk memperlihatkan iman kita, tapi tidak sesuai dengan iman yang saudara punyai. Itu namanya kefasikan. Itu namanya kefasikan. Dan firman Tuhan berkata, tinggalkanlah kefasikan. Juga dikatakan, tinggalkanlah keinginan-keinginan duniawi. Orang-orang duniawi mau tersohor, mau terkenal, mau menjadi orang yang penting, orang yang populer, orang yang top, orang yang kaya, orang yang pintar, orang yang bisa. Itu adalah keinginan duniawi. Jangan kita lupakan apa yang terpenting, karena di dunia ini kita akan hidup paling panjang berapa tahun ya? Berapa tahun saudara akan hidup? 100. Berapa tahun saudara akan hidup? Berapa tahun saudara mau hidup? Orang yang paling tua mungkin 118 tahun, kayak saya sudah pernah dengar. 118 tahun, di bawah 120. Apakah 120 kalau dibandingkan dengan kekekalan? Firman Tuhan berkata, kehidupan manusia itu
Kira-kira 70 tahun. 70 tahun, kalau kuat sampai 80 tahun. Ya, itu firman Tuhan berkata di Mazmur 90 ayat 10. Dan yang kedua, yang terakhir, bagaimana kita harus berjaga-jaga. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Kita dikaruniakan, masing-masing daripada kita punya karunia. Tuhan memberikan kesanggupan pada kita, Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan, kesanggupan. Tapi saudara harus ada kemauan untuk menggunakan akan kemampuan yang Tuhan berikan. Saudara harus ada mempunyai kemauan untuk menggunakan, memakai karunia yang Tuhan berikan pada saudara. Seperti perumpamaan yang kita telah pelajari, yang satu terima 1, yang satu terima 2, yang satu terima 5. Mungkin banyak di sini yang menerima 1. Tapi jangan simpan karunia yang Tuhan berikan pada saudara. Karena pada saat nanti Tuhan akan tanya, di mana karunia yang saya berikan, yang Tuhan berikan kepadamu. Jangan sampai terjadi seperti yang terjadi dalam perumpamaan. Aku telah menanam tidak dipakai sama sekali. Saudara tidak terpakai sama sekali. Karena menanam tanah karunia yang Tuhan berikan pada saudara. Demikian kamu tidak kekurangan dalam satu karunia pun sementara kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Pakailah karunia yang Tuhan berikan pada saudara. Masing-masing daripada kita mempunyai atau mendapatkan karunia yang Dia berikan. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada sesudahnya sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Tuhan Yesus Kristus berarti pada saat di mana Dia akan datang kembali yang kedua kali. Saudara, jangan tunggu-tunggu. Jangan tunggu sampai pada saat di mana sudah terlambat. Nasi sudah menjadi bubur. Tidak ada waktu lagi. Tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus Kristus sedang kita lihat pada saat ini. Jadi mari kita bertobat dari ketidakpercayaan kita. Mari kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan berkata kepadanya, Tuhan aku mau percaya kepadamu. Supaya pada saat di mana Engkau datang yang kedua kalinya, aku bisa terpilih sebagai umat-Mu. Terima kasih Bapa. Kesempatan di mana kami boleh mendengarkan dan melihat akan firman-Mu yang menyatakan akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Kami berdoa Tuhan, ampuni segala dosa kami. Dan Kau sentuh hati kami masing-masing. Supaya kami boleh percaya bahwa Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan Tuhan yang benar. Dan Tuhan yang bersama dengan kami dalam perjalanan kehidupan kami selama kami ada di bumi ini. Berikan kekuatan pada kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya kami masing-masing dari kami boleh dipakai demi kerajaan surga. Kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Dan kami menantikan Engkau berkata pada kami Tuhan, kami sebagai umat-Mu yang dipilih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau bertobat, kami serahkan kehidupan kami. Kami pertaruhkan hati kami kepadamu, Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.